Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di Sidul Channel. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama membahas soal SKB bidang keguruan umum materi pedagogik part kedua. Simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Tes digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan belajar, dan sebagainya. Disebut dengan tes A. Sikap, B. Inventory, C. IQ, atau D. Kebiasaan belajar. Ya, jawabannya adalah B. Inventory. Tes yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan belajar, dan sebagainya disebut tes inventory. Lanjut soal nomor 2. Kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran disebut A. Evaluasi, B. Measurement, C. Penilaian, atau D. Tes. Ya, jawabannya adalah C. Penilaian. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Soal nomor 3. Program remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pernyataan tersebut prinsip pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, atau D. Kesinambungan. Ya, jawabannya adalah C. Adaptif. Program remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pernyataan tersebut termasuk prinsip pembelajaran remedial, yaitu adaptif. Lanjut soal nomor 4. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut dengan kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, atau D. Keluarga. Ya, jawabannya adalah A. Intelektual. Penyebab kesulitan belajar antara lain. Yang pertama ada faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas. Yang kedua ada faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi, dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Yang ketiga ada faktor sosial, seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik, dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Lanjut soal nomor 5. Pada usia berapakah seorang anak mulai menyadari ada perbedaan sifat, watak, temperamen, dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain? A. 1-2 tahun, B. 5-7 tahun, C. 2-4 tahun, atau D. 8-12 tahun. Ya, jawabannya adalah D. 8-12 tahun. Seorang anak mulai menyadari ada perbedaan sifat, watak, temperamen, dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain adalah pada saat seorang anak berusia 8 tahun sampai 12 tahun. Lanjut soal nomor 6. PGRI didirikan pada tanggal A. 25 November 1945, B. 25 November 1946, C.
25 November 1948 atau D. 25 November 1949? Ya, jawabannya adalah A. PGRI didirikan pada tanggal 25 November 1945. Soal nomor 7. Kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruannya dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu bentuk kompetensi A. Profesi, B. Pribadi, C. Profesional, atau D. Kepribadian. Ya, jawabannya adalah C. Profesional. Kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruannya dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu bentuk kompetensi profesional. Lanjut soal nomor 8. Kapan waktu yang tepat untuk penetapan KKM? A. Awal semester, B. 5 tahun sekali, C. 2 tahun sekali, atau D. Awal tahun ajaran. Ya, jawabannya adalah D. Awal tahun ajaran. Waktu yang tepat untuk penetapan KKM adalah awal tahun ajaran. Soal nomor 9. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Ya, jawabannya adalah D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Lanjut soal nomor 10. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, atau D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Ya, jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Proses dan produk sistem pendidikan terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab, dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Ya, segitu dulu belajar soal pedagogiknya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.